Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat pendidikan. Kembali lagi bertemu bersama Kisah Pendidikan Singonjuru. Yang kali ini merupakan episode ketiga, yang mana sekali lagi kami memperkenalkan diri. Saya Roni Kasauti dari SDN 1 Padang, dan di mana kesempatan ini dengan tema GPS, yaitu peran KKG PJOK dalam menyiapkan generasi emas 2045. Yang pasti sebelum dimulai, salam sejahtera selalu terlimpahkan untuk teman-teman sahabat pendidikan di Kecamatan Singonjuru ataupun yang berada di luar Kecamatan Singonjuru. Sehat, bahagia menjadi sesuatu yang wajib ada dalam hati pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya sebagai insan untuk mendedikasikan diri dalam dunia pendidikan. Berdasarkan dengan tema itu, saya pada kesempatan ini tidak sendiri. Saya sudah didatangi oleh narasumber yang hebat, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas memberikan informasi, berbagi praktik baik yang khususnya di situ dalam dunia PJOK, dalam dunia olahraga. Langsung saja saya perkenalkan, kita sambut yang terhormat Ketua KKG PJOK Kecamatan Singonjuru, Bapak Khairul Anwar SPD. Kita perkenalkan. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Irul ini. Ini orangnya super sibuk untuk menghadirkan Pak Irul ini, sesuatu yang sangat langka rasanya itu. Sebelum memulai kita salam GPS dulu, Pak. Salam GPS. Seperti ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat pendidikan, Pak Irul ini sebagai Ketua KKG PJOK di Kecamatan Singonjuru, beliau juga sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Lemabang Kulon. Begitu sibuk, Pak, ya? Ya, begitulah. Ya, jadi sebagai Kepala Sekolah, setelah itu merangkap menjadi Ketua KKG, tidak hanya di Kecamatan, Pak Irul ini juga ada di Kabupaten. Dalam ruang lingkup KKG-nya, KKGU ya. Setelah itu beliau juga aktif dalam pramuka, Pak, ya. Ini super sibuk ini. Jadi Kecamatan Singonjuru itu patut berbangga ada sosok Pak Irul di Kecamatan Singonjuru yang mampu untuk berbagi tenaga, berbagi pikiran dalam kegiatan-kegiatan yang sangat padat dan sangat beragam seperti itu, Pak Irul. Ini pada GPS kali ini dengan tema peran KKG PJOK dalam menyiapkan generasi emas 2045. Kita tahu bersama, Pak Irul, bahwasanya dalam konteks pembelajaran pendekatan yang mendalam seperti ini, olahraga itu masuk di dalam salah satunya. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga ya, gitu. Betul. Jadi olahraga itu mempunyai porsi yang betul-betul menjadi daya dorong dan menjadi penggerak nantinya di dalam konteks pembelajaran yang mendalam itu, yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira. Dengan kata lain, bahwasanya olahraga itu memang sesuatu yang sangat diidamkan oleh anak. Pada saat saya sekolah dulu, Pak Irul, ini bercerita ya. Ini ketika waktu dikasih mata pelajaran matematika itu lesu, Pak. Mau datang ke sekolah dari rumah itu lesu. Tapi kalau sudah waktunya pelajaran olahraga, jadi itu senengnya bukan main. Menurut Pak Irul, kenapa ya anak-anak itu kok lebih cenderung seneng dengan olahraga? Ini kan merupakan sesuatu yang harus dibahas, harus dicari, Pak. Kenapa kok senang dengan olahraga? Kenapa kok dia mengesampingkan matematika, pelajaran yang ada di kelas? Kenapa kok senang dengan olahraga? Menurut versinya Pak Irul ini, gimana? Baik, terima kasih Pak Roni. Sebelum berbicara terkait kenapa ini, kenapa itu, terkait PJOK. Saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya dulu kepada Pak Roni dan keluarga besar SDN 1 Padang ini ya, yang sudah membuat inovasi yang luar biasa. Saya kira ini kalau berbicara podcast itu biasanya kan
di luar pendidikan. Iya, tapi kali ini mencoba mendekatkan apa yang tidak biasa ke dalam dunia pendidikan, dan saya kira ini sangat bermanfaat, apalagi terima kasih. Sekarang ini media sosial ini tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas tempat begitu ya. Bisa diakses semua gitu. Jadi bisa menjangkau hati gitu. Menjangkau semua pihak dimanapun, semua kalangan dimanapun begitu. Mudah-mudahan GPS gitu ya. Ya, GPS. Terus berkembang, terus memberikan manfaat dan makna begitu sesuai dengan slogannya GPS terhadap dunia pendidikan, khususnya di Kecamatan Singonjuru dan umumnya untuk semua insan pendidikan. Terima kasih. Ini kalau menurut saya kenapa PJOK, saya kira pengalaman Pak Roni itu sama seperti saya. Iya, sama. Kan kita seleting. Kita seleting. Seumuran gitu. Seumuran, lahir di tahun yang sama. Juga sama, saya pun pada saat sekolah, baik itu di tingkat dasar, karena kebetulan saya sekolahnya di luar negeri semua, di MI, MTS. Gitu. Saya jadi nggak ada di Las Vegas, di luar negeri semua, MI, MTS, MA sampai Ibrahimi begitu. Pak Roni dulu ketemu di Pak Roni di Ibrahimi. Memang rasanya kalau sudah ketemu jadwal mapel PJOK itu mulai malam itu bayangnya sudah kepengen cepet-cepet pagi begitu Pak Roni ya. Bener Pak, bener. Setelah saya jadi guru gitu, terus kemudian melihat perkembangan anak-anak sekarang, kenapa PJOK itu sangat dinanti? Karena proses belajarnya, menurut saya ini proses belajarnya tidak sebatas di dalam ruangan duduk mulai jam 7 pagi sampai jam 9 begitu, tapi lebih banyak di luar, belajar sambil melakukan begitu, tidak hanya sekedar ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2 dibahas lagi sampai siang begitu. Bukan berarti saya tidak suka matematika, tapi nyatanya di PJOK terkait dengan pembelajaran yang menggembirakan tadi itu, menyenangkan. Saya kira PJOK sudah sejak lama melaksanakan itu. Yang menjadi poinnya adalah menurut saya itu, jadi pembelajaran tidak hanya dalam kelas belajar teori saja, tetapi juga belajar sambil melakukan, belajar sambil bermain, begitu. Kalau dalam di pramuka juga diterapkan itu, tapi olahraga juga sama, belajar sambil bermain, belajar sambil melakukan. Jadi anak-anak diajak begitu keluar sama guru PJOK-nya, kemudian dikasih pengetahuan mungkin terkait contoh sederhananya passing itu bagaimana, dikasih contoh, habis itu diajak bermain. Jadi anak-anak mungkin bosen itu tidak ada akhirnya gitu. Mungkin ini bisa juga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain yang megang, khususnya guru kelas. Guru kelas gitu, karena apalagi sekarang dengan pembelajaran yang joyful apalagi itu kegiatan-kegiatan di luar kelas sangat membantu, sangat membantu. Jadi anak-anak didekatkan dengan dunia realnya begitu, dunia kehidupan sehari-harinya begitu, materi didekatkan seperti itu sehingga anak tidak bosan. Jadi anak tahu, saya belajarin untuk apa begitu tujuannya gitu. Saya kira itu Pak Roni. Jadi anak-anak belajarnya tidak terkungkung dalam satu ruangan, sering-sering diajak keluar, kemudian apa yang disampaikan Bapak dan Ibu guru itu langsung dipraktekkan gitu. Itulah yang mungkin sepakat. Saya sendiri juga gitu dulu. Jadi saya kalau sudah kemarin diajari materi sepak bola begitu, besok sudah cari teman dan cari lawan sudah. Besok saya jadi ini pun juga sampai sekarang ke anak saya kelas 2 itu setiap hari Rabu saya ingat di jadwal kelasnya itu olahraga, itu malam sudah mulai cerita sama ayahnya, saya besok mau jadi kapten gitu dan sebagainya. Ini luar biasa saya kira. Saya kira itu. Jadi teman-teman PJOK itu sebetulnya dengan model pembelajaran pendekatan pembelajaran yang baru ini sebetulnya sudah tidak asing. Saya kira juga teman-teman yang lain juga sudah. Gitu. Cuma dengan cara dan metodenya yang gitu. Jadi kalau teman-teman olahraga ini langsung sudah, Jadi nanti entah itu nanti 8 dimensi kelulusan, 10 dimensi kelulusan, teman-teman PJOK tidak akan khawatir sudah. Karena memang sudah melakukan gitu. Terkait untuk mapel PJOK-nya. Gitu. Makanya mungkin ini sahabat-sahabat pendidikan, khususnya bagi teman-teman PJOK di manapun berada, baik di Kecamatan Singonjuru ataupun di luar Kecamatan Singonjuru, saya rasa sepakat dengan hal seperti ini. Bahwasanya PJOK itu kalau memang terkait dengan konteks berkesadaran, bermakna, dan bergembira ini sudah dilakukan setiap hari gitu. Betul. Jadi tidak kaget jadinya. Makanya guru PJOK ini bisa menjadi referensi bagaimana nanti mengolah pembelajaran yang menyenangkan. Gitu, paling tidak
1-2 langkah yang dilakukan oleh guru PJOK bisa menginspirasi guru yang lain gitu. Makanya makna kolaborasi itu memang harus gitu. Betul. Ya. Terus karena kita itu berbicara tentang KKG PJOK yang di situ skupnya akan lebih luas lagi. Kalau kita berbicara guru PJOK akan berbicara 1-2 lembaga satuan pendidikan. Kalau kita berbicara KKGO ataupun KKG PJOK, di situ ruang lingkupnya akan mengakomodir 1 kecamatan, bahkan mungkin 1 kabupaten, atau mungkin nanti ruang lingkupnya bisa menjadi cakupan yang lebih luas. Pak Irul ini adalah ketua KKG PJOK yang sudah banyak makan asam garam dari ruang lingkup PJOK-nya. Ya, asam garamnya sudah, manisnya sudah dirasakan, pahitnya sudah. Terus menurut versinya Pak Irul, peran KKG PJOK pada ruang lingkup kecamatan itu menempati porsi di mana? Karena segala sesuatu kegiatan yang khususnya entah itu nanti melibatkan olahraganya sendiri, seni dan lain sebagainya akan bertumpu nantinya. Perannya KKG PJOK itu di mana nantinya Pak Irul? Terima kasih untuk peran. Saya kira kalau bicara tentang guru mapel Pak Roni, guru mapel PJOK khususnya, ibarat orang kerja, ibarat seorang yang punya profesi, bisa dikatakan teman-teman itu punya profesi ganda untuk gurunya begitu. Untuk gurunya Satu sisi guru dituntut untuk mempersiapkan fisik dan mental anak agar supaya siap menerima pelajaran di kelas begitu. Biar sehat jasmani dan rohani. Tetapi di satu sisi kadang-kadang guru PJOK itu dituntut juga untuk mengajak peserta didik meraih prestasi gitu. Ibarat kata satu sisi jadi guru, satu sisi jadi pelatih meskipun guru itu salah satu fungsinya juga melatih. Tetapi kalau dalam olahraga, pelatih itu seharusnya profesional juga begitu. Profesi juga, coach itu profesi juga. Tapi ya itulah karena tuntutan begitu nggih. Tapi kalau masalah bicara peran KKG sendiri, saya kira di KKG apapun, baik itu PJOK, KKG kelas, KKG PAI begitu nggih, peran KKG itu sangat penting untuk membantu guru mengembangkan keterampilan mengajar. Poin-poin utamanya itu. Proses peningkatan kompetensinya. Betul, proses peningkatan kompetensi dan profesionalisme gitu. Jadi KKG itu peran utamanya ya di situ, begitu. Jadi melalui kegiatan KKG itu diharapkan teman-teman yang tergabung dalam KKG PJOK itu bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya bersama dengan anak-anak sehingga prestasi belajar anak-anak juga meningkat. Jadi secara otomatis kalau kualitas pembelajaran yang disampaikan teman-teman KKG, teman-teman PJOK, teman-teman guru mapel PJOK ini semakin hari semakin baik, insya Allah target pencapaian siswanya pun akan tercapai. Betul, kualitas pembelajaran siswanya pun juga akan baik begitu. Tidak hanya sekedar prestasi, karena memang gini di tugas guru mapel PJOK itu sebenarnya tidak ada tugas secara spesifik menyampaikan harus mengantarkan anak-anak berprestasi, itu tidak ada. Karena memang tugasnya ya itu tadi untuk meningkatkan kebugaran, sehat jasmani dan rohani, sehat fisik dan mental untuk siap dalam menerima pembelajaran di kelas gitu. Itu harapan dan tujuan seperti itu. Tapi karena memang pemerintah sendiri menyediakan pentas, menyediakan tempat untuk secara spesifik menyebutkan olimpiade olahraga begitu, maka stigma atau cap guru olahraga juga harus mampu melatih, mau tidak mau harus diterima, dan guru juga harus berusaha itu. Saya kira di KKG PJOK yaitu selain juga meningkatkan profesionalismenya terkait tentang pembelajarannya di kelas bersama dengan anak-anak, juga bagaimana kita memfasilitasi teman-teman untuk mampu mengantarkan prestasi di luar pembelajaran begitu. Itu Pak. Jadi kalau peran KKG saya kira ya di situ untuk peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan profesionalisme, kompetensi dari guru PJOK-nya. Betul. Jadi untuk mendapatkan dukungan sekaligus wahana atau tempat untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Mungkin ada teman yang punya pengalaman tertentu bisa disampaikan praktek baiknya, praktek baiknya, baik itu terkait dengan prestasi pembelajaran maupun prestasi non akademis disampaikan di KKG PJOK, sehingga terjadi
saling melengkapi, saling mengisi, gitu. Nggih, ada yang kurang bisa ditambah dari teman yang lebih begitu, sehingga pengalaman belajar yang baik itu bisa merata diterima dan diterapkan oleh teman-teman guru mapel PJUK di Kecamatan Singonjuru. Sepakat, seperti itu. Sepakat. Tapi menarik Pak Irul. Jadi gini, mungkin ini yang perlu digarisbawahi oleh sahabat-sahabat pendidikan khususnya guru PJUK, bahwasanya mencapai prestasi siswa dalam hal kompetisi itu sebetulnya bonus saja gitu Pak Irul ya. Bonus. Jadi konsepnya ketika melakukan konsep pembelajaran khususnya PJOK itu mampu meningkatkan, memberdayakan potensi dan bakat siswanya. Dengan cara apa? Dengan cara peningkatan kompetensi gurunya. Ya. Peningkatan kompetensinya ada di ruang lingkup mana? KKG. PJOK berkolaborasi gitu. Jadi itu menarik. Ini kejadian Pak Irul. Di SD saya sendiri yang mungkin juga Pak Irul sangat kenal baik dengan Pak Jadi itu. Ya, kebetulan Pak pengurus juga. Pengurus juga gitu. Pak Jadi itu pernah bercerita ke saya, mengeluh dia Pak Irul gini. Ceritanya saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin ngelatih anak dan lain sebagainya. Tapi mau entah apa yang terjadi, mau dikata apa, ketika mengikuti kompetensi muridnya itu kompetisi, muridnya selalu jong katanya. Terus salahnya di mana? Ini salah gurunya atau nanti ini merupakan memang bakatnya anak ini tidak di olahraga, mungkin seperti itu. Itu pernah. Jadi saya juga sebagai selaku kepala sekolah menyarankan memang betul ruang KKG PJOK ini menjadi sarana untuk kolaborasi, baik untuk perbaikan diri, peningkatan kompetensi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita dituntut untuk mencetak atlet itu kan nggak mungkin memang juga butuh coach tadi itu ya. Di SDN 1 Padang itu ada berapa sekarang semuanya orangnya? Ada kurang lebih 150 kan nggak mungkin jadi atlet semua gitu ya. Amanat pembelajaran kita itu memfasilitasi semua bakat minat begitu. Ya kalau anak-anak di kelas itu nggak ada bakat begitu, kalau minat saya kira semua anak ada, tapi kalau untuk bakat kan ya bisa dipaksakan. Betul. Kodrat itu sudah bawaan lahir begitu. Guru itu tinggal mengembangkan, mempoles saja, tinggal memupuk merawat apa yang sudah dititipkan Tuhan begitu. Jadi ya itu tadi yang saya sampaikan, sebenarnya di dalam pembelajaran PJUK sendiri nggak ada tuntutan untuk mencetak, itu nggak ada tuntutan. Tapi karena kita ini insan olahraga juga kan, gitu. Jadi tidak harus mencetak satu atlet dari 0 sampai akhir harus dengan gurunya, tapi juga bisa memfasilitasi, memberi semangat, memberikan jalan begitu. Kamu kalau mau renang silakan datang ke Pancoran begitu, di sana ada pelatih renangnya. Kalau mau badminton ada itu Pak Roni jago badminton, silakan datang begitu. Itu juga peran guru gitu, peran guru. Jadi kalau untuk menjadi sepenuhnya harus bisa renang, bisa badminton, bisa sepak bola, saya kira itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Tapi intinya saya kira kalau dikaitkan dengan pembelajaran bermakna tadi Pak Roni sampaikan, ya paling tidak semua anak itu sadar bahwasanya kesehatan itu penting. Itu aja fokusnya. Makanya kan PJOK itu tidak hanya olahraga saja, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi anak-anak itu sadar betul hidup bersih, sadar betul hidup sehat itu penting, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar bagi semua. Goalnya itu ya di situ aja. Kalau gitu, betul kata Pak Roni, mungkin kalau prestasi non akademis jadi atlet jadi apa ini bonus begitu. Atau mungkin ya wis karena ini juga tuntutan pasar gitu ya. Kadang orang melihat kalau nggak ada siswanya yang berprestasi, guru olahraganya kurang gitu. Karena teman-teman yang kurang kurang baca saja mungkin seperti itu pemikirannya. Ya segitu, makanya kita juga harus berusaha memfasilitasi, memotivasi, menjadi pembimbing, paling tidak mengarahkan anak-anak kalau memang bakatmu di A, di B, ya kita arahkan kemana, begitu aja. Betul, tapi goalnya itu yaitu sadar sehat itu penting, mau hidup sehat mau hidup bersih dan sehat, tahu terkait bagaimana cara merawat diri kan di pelajaran PJOK seperti itu, di sekolah dasar itu spesifik seperti itu, di kesehatannya itu menjaga gigi, menjaga masa-masa pubertas dan sebagainya begitu. Karena saya juga sering lihat guru olahraga di SD kami itu juga masuk kelas menerangkan bagaimana kesehatan, bagaimana apa. Ya saya kira kan nggak harus Pak Roni nggak harus setiap hari keluar memanggil. Jadi gini, makanya
kadang-kadang kan sesekali guru kelas ya ayo diajak keluar. Iya, betul. Kata-kata sesekali itulah kuncinya, jangan setiap hari diajak keluar juga. Karena sekarang itu sudah mendapatkan asupan, mendapatkan support setiap hari itu kan disarankan ada senam. Ya gitu Pak. Jadi betul. Senam itu juga sudah memberikan nutrisi awal untuk anak-anak dalam memulai proses. Ya itu yang sejalan saya kira dengan tujuan pendidikan jasmani yaitu. Gitu. Jadi pagi anak-anak diajak olahraga untuk siap pada saat masuk kelas menerima pelajaran begitu dalam kondisi yang bugar. Ya, gitu. Itu sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani olahraga. Iya, mensana in corpore sano. Gitu. Ya. Jadi ini tertarik. Jadi sangat baik Pak itu. Ketika memang KKG PJOK itu menjadi wadah, menjadi tempat bagi teman-teman khususnya teman-teman guru PJOK untuk mampu berkolaborasi. Tentunya Pak Irul sebagai ketua KKG PJOK kan tidak mungkin serta-merta ya sudah kumpul setelah itu berbicara membahas apa, berbicara apa dan lain sebagainya. Pasti setelahku ketua KKG PJOK khususnya di Kecamatan Singonjuru dan saya sendiri melihat bahwasanya grafik KKG untuk PJOK ini grafiknya itu tidak mengesampingkan yang lain, tidak mengesampingkan. Mungkin yang lain juga sudah berbenah, tapi KKG PJOK itu berbenahnya awal dan wajar ketika hasilnya juga terlihat lebih dahulu daripada yang lainnya. Tentunya Pak Irul juga punya program-program yang jitu, punya kiat-kiat khusus bagaimana toh merancang ini semua supaya nanti gurunya itu peningkatan kompetensinya ada dan berpengaruh kepada siswanya sehingga pengembangan bakat dan minat itu bisa dirasakan betul oleh siswa. Tentunya entah itu program jangka pendeknya, jangka panjangnya, jangka menengahnya bagaimana. Menurut Pak Irul ini bagaimana? Alhamdulillah di masa periode saya kebetulan saya jadi. Sudah berapa tahun nih? Saya sudah 2 tahun setengah ini. Iya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Mungkin ini. Untuk teman-teman ke guru KKG kalau masih cocok pilih lagi saja gitu. Insya Allah di bulan ini akan ada reformasi kepengurusan gitu. Saya kira salah satu ciri organisasi itu jalan, regenerasi jalan, betul, demokrasi jalan. Iya, betul. Jangan sampai minal mahdi lalati gak ganti-ganti. Iya, biasanya gitu Pak. Ini menjadi catatan mungkin Pak Irul ya. Siapapun ketika menduduki ataupun ketika ada pada satu jabatan tertentu terlalu lama, dia akan menganggap bahwasanya itu miliknya. Gitu kadang-kadang gitu. Iya, jadi memang betul. Iya, jadi saya sudah 2 tahun setengah ini. Sebenarnya periode kami sampai dengan bulan Juli sebenarnya, tapi saya punya gagasan begitu, punya pemikiran kenapa awal tahun ini sudah harus kita adakan reformasi agar supaya nanti siapapun yang jadi pengurus tidak menutup kemungkinan katanya Pak Roni tadi kalau Pak Irul dipilih lagi ya itu apa kata nanti forum karena suara terbesar kan di musyawarah. Ya, betul, suara tertinggi dalam satu organisasi itu musyawarah begitu. Bagaimana nanti begitu. Jadi harapan kami nanti kepengurusan yang baru bisa menyusun program yang tadi disampaikan Pak Roni tadi, program jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang itu oleh pengurus yang baru begitu. Karena kebetulan di ADRT kami itu 3 tahunan. 3 tahunan. Ya, kami alhamdulillah pada saat saya dipilih sama teman-teman menjadi ketua pada saat itu langsung saya dan pengurus yang lain dengan teman-teman membuat ADRT. Ini yang mulai lama sebenarnya diamanatkan oleh pengawas tentu khususnya. Kalau bisa ada setiap organisasi itu punya ADRT sehingga ada langkah jelas, langkah pasti, ada real begitu bagaimana harus kemana gitu. Jadi alhamdulillah sudah kita buat, kita selesaikan. Dan secara 3 tahunan sekali kita akan ada pemilihan. Jadi mungkin program jangka panjang itu selama 3 tahun itu. Kalau program rutin selama kami menjabat gitu Pak Roni ya? Iya menjabat. Karena memang pejabat itu Pak. Ketua KKG PJOK itu pejabat memang. Selama saya dikasih amanat begitu. Menjadi ketua KKG PJOK, alhamdulillah komunikasi terus kemudian kekompakan, kekeluargaan yang menurut kami itu sebagai modal besar dalam keberhasilan semua program ini berjalan dengan baik. Kami setiap bulan mengadakan pertemuan begitu. Jadi sesuai dengan peran dan manfaat dari KKG tadi, disitulah kita mencurahkan apa yang menjadi gagasan dan pemikiran kita.
tentunya pemikiran bersama, bukan saya sebagai ketua saja, tapi banyak pemikiran-pemikiran hebat luar biasa ada yang muncul dari teman-teman. Dari gitu. teman-teman Itu setiap bulan kita laksanakan. Gitu, Terus kemudian kalau program tahunan ya kita di awal tahun pelajaran begitu pasti kumpul membicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran di dalam 1 tahun begitu. Terus kemudian terkait prestasi dan kompetisi, karena kebetulan di kementerian sendiri ada event tahunan O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, maka O2SN itu pun juga menjadi ranah atau wilayah garapan kami dan teman-teman di KKG-PJOK begitu. Dan jangka panjangnya tentunya apa yang kita tuangkan di dalam ADART itu khususnya bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang disepakati itu. Salah satu contohnya ya waktunya reformasi kita gitu. Reformasi. Kalaupun nanti terpilih lagi ya wis mbuh rezeki mbuh belai. Begitu. Tapi saya lihat luar biasa teman-teman KKG-PJOK Kecamatan Singonjur ini ya begitulah ya, dalam satu keluarga itu ibarat kata ada yang plus minusnya lah. Begitulah ya, ada tidak mesti dari indukan putih anaknya sama putih sama gitu kalau diibaratkan anak gitu ya, anak jadi seperti itu Pak Roni. Jadi semacam-macam lah teman-teman di KKG-PJOK kita, tapi karena komunikasi terus kekompakan sehingga semua tantangan tuh bisalah kita selesaikan bersama. Ini sangat beda dengan periode-periode sebelumnya begitu. Sepertinya kalau dulu kan sebelum saya jadi ketua, saya pun juga sudah menjadi pengurus, menjadi sekretaris lama begitu. Itu dulu ibarat ada jarak begitu antara anggota dengan pengurus, sehingga anggota ini mau menyampaikan ada jarak. Iya, mungkin karena melihat pejabat tadi. Iya. Menyampaikan aspirasi, inovasi, keinginan yang menurut saya itu bagus sebenarnya. Ini yang jadi masalah. Jadi tapi kalau sekarang sudah alhamdulillah. Jadi teman-teman tuh sudah diikat dengan rasa kekeluargaan. Kalau udah dalam forum itu bebas berbicara, yang penting itu masih dalam ranah pendidikan begitu. Sepakat itu. Terus ini Pak Irul. Jadi saya itu pernah, karena kita suka sering komunikasi terkait dengan olahraga, khususnya dengan guru PJOK di SD saya. Jadi ada satu program yang dicanangkan dan kemarin itu kami dijadikan bahan untuk diskusi terkait dengan salah satu atau beberapa cabang yang ada, bulu tangkis, setelah itu voli, mungkin salah satu yang Pak Irul sampaikan renang dan lain sebagainya. Di masing-masing lembaga itu kemungkinan kapasitas dari guru olahraganya kan tidak semua mampu, tidak semua mampu pada bidang itu. Kadang-kadang contohnya di SDN 1 Padang ini, Pak Jadi itu lihai betul dalam bulu tangkis, tapi tidak lihai dalam hal sepak bola. Contohnya seperti itu. Di dalam ruang lingkup KKG-PJOK, apa tidak menyediakan nantinya program nanti bulu tangkis nanti menunjuk satu pelatih, setelah itu mengakomodir semua lembaga yang ada di Kecamatan Singonjuru kita programkan. Setelah itu tidak hanya bulu tangkis, yang lainnya. Nantinya ketika apa yang Pak Irul sampaikan tadi di kegiatan event kompetisi U2SN atau Porseni atau apa, jadi Kecamatan Singonjuru itu sudah tidak bingung atlet lagi. Karena yang saya rasakan Pak Irul ketika saya di SD yang lama, setelah itu pindah ke SD sini, ketika ada event yang mau digelar baru berlomba-lomba untuk untungnya ini flashback saja di SDN 2 Gumirih ini, mungkin teman-teman yang ada di SD 2 Gumirih juga nonton nanti. Ada bakat alam di sana, Pak. Jadi Dwi, kalau tidak salah namanya Dwi, itu betul, saya tahu. Ada di Dusun Gaduk. Nah, di Dusun Gaduk jarak dari rumah ke sekolah itu berapa kilo gitu jalan, dan di dusun itu agak-agak terpencil, Pak.
dengan mungkin bakat alam karena terbiasa jalan ya. Larinya itu tidak bisa dikejar memang. Dan itu sampai membawa kecamatan Singonjuru itu sampai betul. Level apa kabupaten bahkan siapa tadi namanya Dwi Ainur Rofiqoh itu saya ingat pernah juga dibawa ke tingkat provinsi itu Pak ya. Iya, karena saya waktu itu masih ada di sana. Jadi saya itu membarengi guru olahraganya Pak Suroso. Sekarang pensiun dan sehat selalu untuk Pak Suroso. Mungkin Pak Suroso itu melihat sahabat-sahabat pendidikan, mungkin Pak Suroso ini juga sudah pensiun. Kita akan selalu berdoa untuk selalu kesehatan Pak Suroso, kebahagiaannya gitu. Jadi saya itu membarengi Pak Suroso mengejar Dwi itu gak nutut Pak gitu. Jadi mungkin menurut Pak Irul bagaimana ketika ada program khusus yang mengakomodir semua kegiatan ini dan nantinya mampu untuk menjadi akomodir bagi semua lembaga yang ada di Kecamatan Singonjuru, bagaimana? Saya kira ini terkait ini ya, memfasilitasi apa yang menjadi bakat minat anak-anak gitu. Di KKG PJUK sendiri ide ini niatan untuk melaksanakan ini sudah lama begitu. Gitu. Itu tadi karena sudah terbuka sekarang teman-teman banyak mengusulkan hal yang sama seperti yang disampaikan Pak Roni tadi. Cuman kadang-kadang ada kendalanya. Gitu. Kadang-kadang gini, benar yang tadi yang disampaikan Pak Roni tadi bahwasanya guru ini kan tidak punya, tadi di awal sudah saya sampaikan, guru itu bukan Superman, guru PJUK itu tidak mampu orang yang serba bisa pun ya sekedar bisa, bukan untuk kemampuan melatih yang profesional bagaimana begitu. Makanya kalau kita lihat di Singonjuru sendiri beberapa anak yang punya bakat dan modal itu kebanyakan belajarnya memang di luar. Iya gitu. Terkait fasilitasi di KKG PJUK, mungkin ini juga menjadi masukan bagi kami dan akan dilaksanakan di program berikutnya, karena sebenarnya sudah ada rencana-rencana ini karena kami kepingin anak-anak yang siswa yang belajar jauh dari Kecamatan Singonjuru hanya sekedar belajar sepak bola, badminton gitu Kalau renang mungkin karena kita nggak punya tempat begitu, tetap ikut di luar, saya kira nggak masalah. Tapi kalau untuk olahraga yang bisa kita fasilitasi baik secara sarana maupun tenaga SDM ini ke depan bisa kita laksanakan. Dulu pernah di KKG PJUK sebelum periode kepengurusan kami. Itu karate pernah kita undang Simpe begitu, pelatih karate ke sini, ke Korwil. Pada sekarang Korwil punya gedung juga sudah layak begitu untuk beberapa kegiatan. Sehari 2 hari jalan begitu seminggu 2 minggu rame, menurun masalah itu lama-lama menurun. Saya kira yang tadi sampaikan Pak Roni juga, kalau sudah ada event baru giat, saya kira itu semua sekolah seperti itu Pak. Karena memang anak-anak juga nggak fokusnya nggak satu itu saja kan, fokus satu minggunya belajar begitu, kecuali kalau ada di asrama organisasi khusus kepelatihan seperti PASI mungkin seperti kemarin yang matematika gasing di bawah itu kan memang di asrama seperti itu. Jadi setiap hari yang dipelajari yaitu begitu. Sedangkan di sekolah reguler seperti kita ini anak-anak itu kayaknya mungkin kalau disiapkan jauh-jauh hari. Mungkin kalau dikasih pengertian, kasih bekal sedikit-sedikit tuh masih bisa. Tapi kalau mendekati event itu pasti semua sekolah berbondong-bondong begitu. Berbondong-bondong untuk mempersiapkan atletnya. Tapi bagaimanapun juga teman-teman seperti yang sampaikan Pak Roni tadi yang memfasilitasi salah satu siswanya di sekolah sebelumnya, saya kira itu juga luar biasa peran dan kerja guru PJUK dan Bapak Ibu guru di sana tentunya. Kalau gurunya nggak mau mencari bakat, nggak melihat bakat anak, saya kira tidak ditemukan itu mungkin tetap menjadi anak yang tidak dikenal di sana begitu. Sebagai anak yang seperti anak-anak yang lain, tapi karena jelinya gurunya,
begitu, menemukan bakat, meskipun itu bakat alam mungkin, tapi kalau alam saja saya yakin tidak bisa semaksimal itu, pasti punya bekal dan ditambahi, dimotivasi oleh bapak ibu gurunya sehingga bisa mencapai prestasi sebaik itu. Begitu. Jadi memang sementara ini belum, belum kita laksanakan fasilitasi terkait membangun bakat minat anak-anak di kecamatan sendiri. Sementara ini belum kita fasilitasi. Memang ya terbatas. Kan gini, di olahraga itu kalau dikatakan murah ya enggak bisa juga. Begitu. Jadi butuh apa? Kalau orang wali murid, khususnya kalau wali murid itu sadar bahwa ini investasi untuk masa depan anak, saya kira nggak akan berat hati. Tapi kalau mikir biaya tok begitu mau apalagi latihan, dipasrahkan ke sekolah semua. di biaya mau ini harus bayar pelatihnya, mau ini harus beli alatnya dan sebagainya, ya sulit gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan KKGPJOK bisa hadir di situ, tidak hanya memfasilitasi teman-teman dalam terkait dengan pembelajarannya, tapi juga bisa memfasilitasi anak-anak untuk melatih, membimbing, menyiapkan tempat dan sarana untuk latihan dalam memperdalam pengembangan bakat dan minat tersebut, bakat minatnya begitu. Yang ini mungkin bagi sahabat-sahabat pendidikan juga koreksi saya kalau salah Pak Irul. Jadi anggapan mindset dari wali murid itu bahwasanya lembaga sekolah ini diibaratkan seperti laundry, Pak. Betul. Di dalam prosesnya kan ada istilah pendidikan, ada istilah pengajaran. Kita berbicara umumnya saja. Pendidikan itu berorientasi pada karakter, tingkah laku, perbuatan, setelah itu akhlak dan lain sebagainya. Sedangkan pengajaran adalah proses mentransformasi ilmu pengetahuan, kan gitu. Lah, sekolah itu kalau dibebani dua yang seperti ini, langsung pendidikan dan pengajaran, yang memang sebetulnya konteksnya ada di situ. Tapi secara tidak langsung wali murid itu pokoknya saya mengibaratkan seperti laundry tadi, jadi punya pakaian yang kotor, ditaruh di laundry, setelah itu keluar dalam keadaan sudah bersih, rapi, wangi, sudah ditata seperti itu. Lah di sekolah itu berapa jam? Betul. Iya kan? 7 sampai jam 12:15. Selebihnya itu akan ada di luar. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya itu sangat mendukung, sangat tertarik dengan program tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Jadi membuka ruang berkolaborasi. Kalau sekolah dengan wali murid itu ada jembatannya setelah itu. Walaupun nanti desainnya terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaannya akan berpulang kepada inovasi sekolah masing-masing. Tapi di situ akan ada jembatannya Pak Irul ya. Jadi sekolah itu akan memantau, anaknya ini si A dia sholatnya seperti ini, setelah itu dalam bermasyarakatnya seperti ini, belajarnya jam segini. Ini akan menjadi jembatan. Jadi biar tidak langsung dipasrahkan ke wali murid ke sekolah semua gitu. Kalau saya lihat terkait 7 kebiasaan itu justru 100% itu wali murid. Iya, kan gitu Pak Giri. Iya, gitu. Kita di sekolah ya tinggal mantau saja. Iya, ya gitu. Adalah mungkin beberapa kegiatan dari kebiasaan itu yang kita laksanakan di sekolah. Iya, betul. Tapi selebihnya dari 7 itu ya yang wajib memantau dan memastikan itu jalan ya 100% wali murid. Iya, karena memang waktunya seperti itu ya. Ya mungkin bangun pagi nggak mungkin kita juga tadi kemarin pengawas dipasangin CCTV di rumah-rumah. Iya gitu. Ya nggak mungkin. Iya. Terus tidur cepat. Bagaimana kalau keluarga nggak mau ini? Iya, kalau tidak ada peran dari wali muridnya sendiri. Iya, gitu. Betul. Ya, termasuk di olahraga gitu. Kalau wali muridnya acuh begitu, kepengen anaknya jadi apa tapi jadi gurune. Ya itu Pak Irul. Saya kira. Iya. Jadi kalau sudah apa katanya guru itu, sudah guru itu akan menjadi yang Saman katakan tadi, Superman yang harusnya dituntut bisa apa-apa gitu. Padahal ini saya teringat ada satu filosofi mungkin. Kalau tak salah ini disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Maimun Zubair. Ketika menjadi seorang guru dan mempunyai pemahaman bisa minterkan anaknya, yakinlah dia akan menjadi guru pemarah. Karena pinter, bodoh itu kodrat, sunatullah. Tugasnya guru adalah
memberdayakan, sampai seperti yang Pak Irul katakan tadi, menggosok, memfasilitasi dan lain sebagainya, sehingga yang memang anak ini sudah mempunyai bakat di satu bidang tertentu ini akan semakin terlihat. Kita akan mempoles seperti itu. Jadi sepakat dengan itu, dengan 7 kebiasaan tadi memang ini harus menjadi jembatan betul gitu. Dan ya teman-teman guru PJOK juga harus tampil di situ. Apalagi satu kebiasaan olahraga itu saya kira satu hal yang sangat bisa dilakukan, bahkan mungkin sebelum 7 kebiasaan itu sudah dilakukan. Olahraga, terutama seperti senam tadi sampaikan Pak. Gitu. Maka teman-teman guru PJOK paling tidak di satu kebiasaan terus di depan begitu. Gitu. Harus di depan, harus betul-betul memantau dan memastikan siswanya, anak-anaknya menjalankan kebiasaan paling tidak gemar berolahraga. Ini kemarin di episode yang kedua Pak Irul, kami mengundang Bu Haji Siti Maisaroh, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cantuk. Ada hal yang di situ terkait dengan olahraganya. Beliau itu menekankan seperti ini, Pak, saya berkolaborasi dengan guru olahraga dalam hal senam. Terus kami juga bertanya, maksudnya bagaimana? Jadi guru PJOK yang ada di SD Negeri 1 Cantuk itu ketika sudah konsultasi, rembuk dan lain sebagainya, ketika senam biasanya anak-anak itu kan hanya asal gerak Pak Irul. Wis asal gerak pokoknya terlihat ada gerakan. Kalau di SD Negeri 1 Cantuk itu, ini versinya Bu Haji dan memang betul yang dilakukan. Senam itu harusnya dengan semangat 45, energik betul. Kalau waktunya membuka tangan, ya membuat tangannya dengan semangat gitu. Jadi bisa memberikan pemicu awal katanya Pak Irul tadi sebelum masuk ke dalam kelas. Efek maksimal lah. Refreshnya sudah seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi masukan juga ketika nanti dalam teman-teman guru olahraga tidak hanya sekedar senam, tapi ditekankan memastikan bahwasanya gerakannya itu betul-betul maksimal gitu. Efek dan manfaat. Gitu. Menarik sekali Pak Irul. Terus tantangan, kita berbicara tentang tantangan. Saya yakin dengan beberapa tahun Pak Irul ini menjadi ketua KKG PJOK, sudah ada tantangan terkait dengan nanti bagaimana program berjalan, terkait dengan kendala yang dihadapi oleh teman-teman di lembaga satuan masing-masing. Karena mungkin ketika menjalankan program yang di situ ruang lingkupnya KKG, PJOK kecamatan, teman-teman ada yang terkendala. Entah terkendala dari faktor internal SD-nya, atau faktor apanya. Sebagai ketua KKG PJOK, mungkin ini bisa berbagi. Katanya Pak Irul, siapa tahu nanti pengurus yang baru ini kami bisa memberikan pengalaman gitu, nyangoni pengalaman bahwasanya kalau masalahnya seperti ini kurang lebih solusinya seperti ini. Jadi kami itu menanyakan tantangan yang pernah terjadi dan nanti Pak Irul bisa menjelaskan juga solusinya kurang lebih seperti ini. Bagaimana itu? Tantangan yang mungkin ini juga dihadapi oleh semua organisasi begitu, karena juga mengemban peran dan mengemban tujuan organisasi yang sama begitu. Kalau di masa periode kami menjadi pengurus, ini tantangan yang paling berat terkait kegiatan pembelajaran khususnya teman-teman ini seringnya terjadi perubahan begitu di gonta-ganti. Tapi ini kan satu keniscayaan. Gitu. Seharusnya kita sebagai pendidik menerima itu. Bahkan kalau nggak ada instruksi berubah pun kita juga harus berubah, gitu kan? Karena memang pendidikan itu berubah. Pendidik itu pembelajar sebenarnya, guru itu seorang pembelajar begitulah istilahnya, atau mungkin ada bahasa yang lain. Jadi ini yang kadang menjadi tantangan, begitu. Ada teman dia sudah ada di posisi nyaman begitu dengan cara-cara yang lama, dengan cara-cara yang dia dapat dulunya mungkin dalam kampus, dalam pengalaman dulu pada saat menjadi siswa begitu, diterapkan pada saat ini, tapi kadang mungkin itu sudah tidak relevan. Ini yang menjadi tantangan bagi KKG, bagaimana bisa memfasilitasi teman-teman. Secara detailnya dengan kode nyaman itu, pegang lipri, ditiup peluitnya, anak-anak olahraga, gurunya hilang gitu gitu. Saya tidak ini. Saya kira sekarang tidak ada yang seperti itu Pak Irul. Saya kira sekarang karena zaman keterbukaan begitu. Betul, terus kemudian sama-sama teman saling
gesekan tadi. Gesekan, iya, termasuk inputan dalam artian informasi yang kita dapat itu kan dari berbagai macam. Teman-teman paling tidak sekarang teman-teman kita kan sering pegang HP, pegang apa, meskipun tidak melalui KKG, tidak melalui kepala sekolah, kadang-kadang teman-teman sudah mencari referensi masukan, dapat masukan tidak sengaja mungkin karena scroll TikTok itu sudah dapat bagaimana menjadi guru, bagaimana. Jadi saya kira ini berpengaruh juga. Jadi ya mungkin masih ada yang seperti itu dengan cara-cara klasik seperti itu, diajak pemanasan terus kemudian ditungguni sampai jam istirahat, itu mungkin juga ada. Tapi bagaimana pembelajaran lebih spesifik seperti yang diharapkan pemerintah dengan kurikulumnya, dengan pendekatan-pendekatannya, ini yang kadang menjadi beban bagi tantangan bagi KKG PJOK ke depan begitu. Gitu. Seperti tahun kemarin, alhamdulillah kemarin itu pendidikan guru PJOK itu difasilitasi Kementerian melalui BPGB kemarin. Ada pendidikan yang luar biasa. Kebetulan saya yang memverifikasi teman-teman dengan harapan semua teman ikut. Tapi ternyata dalam proses, karena memang melalui IT, dalam proses berjalannya ada beberapa teman yang tertinggal. Tapi saya melihat kegiatan ini sangat berdampak. Kegiatan ini paling tidak mengurangi tugas dan beban KKG PJOK. Nggak mungkin KKG PJOK memfasilitasi pelatihan yang semacam itu. Pelatihan yang komprehensif, holistik seperti itu nggak mungkin begitu. Paling kita menyampaikan materi, diseminasi itu ya sepotong-potong. Selanjutnya silakan membaca sendiri kan begitu. Tapi kalau teman-teman yang di KKG PJOK kemarin selama beberapa bulan itu, 3 bulan hampir sama proses seperti dengan kita Pak Roni di guru penggerak begitu. Cuma waktunya dipepet lagi. Tapi paling tidak ya 50-75% masuklah ke teman-teman begitu, sehingga beban KKG PJOK bisa terkurangi karena memang dulu pada saat ada program ini saya ini peluang begitu. Saya dengan sekretaris dengan pengurus yang lain, kenapa harus ikut ini Pak? Ya paling tidak beban kita berkurang begitu, tanpa kita mengeluarkan biaya, tanpa kita mengundang narasumber, teman-teman sudah dapat ilmu itu langsung dari sumbernya, bahkan difasilitasi sampai segitu panjangnya. Ada daring dan luring begitu, dan itu salah satu yang membantu kita gitu. Terkait masih ada 1-2 teman yang istilahnya klasik tadi. Saya kira nanti melalui KKG bisa pelan-pelan bisa. Harapannya seperti itu. Tapi saya lihat sekarang sudah ini sih, saya kira hal-hal seperti itu sudah mulai bergeser, hilang dengan sendirinya, karena mungkin teman-teman sekarang udah teman-teman yang ini yang energik, yang inovatif yang bisa membuka media sosial dengan sebanyak-banyaknya, bisa belajar dari manapun, sehingga hal-hal seperti itu sudah terkurangi lah, sudah tidak ada begitu. Dampaknya memang betul-betul terasa. Jadi ini pengalaman saja di SD saya itu, guru PJOK-nya itu juga pagi memimpin senam, setelah itu memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang menarik ada satu, memimpin doa Pak. Gitu. Jadi memimpin doa. Jadi bisa merangkap Pak, bisa entah di rumahnya itu sering diundang. Ustadz gitu. Jadi atau apa itu yang biasa nganter di makam itu. Mungkin seperti itu. Jadi memimpin doa. Jadi ini betul-betul kolaborasi yang menarik. Jangan-jangan nantinya akan ada guru PAI yang bisa untuk memimpin senam. Enggak masalah saya kira. Masalah. Justru kalau bisa karena sehat itu tidak hanya dibutuhkan oleh anak-anak, Bapak Ibu juga butuh. Jangan hanya guru olahraga mimpin senam, yang lain duduk diam. Kalau bisa ya semua ikut senam. Semua ikut gerak begitu, biar sehat didapat semua, tidak hanya didapat oleh guru olahraga, tidak hanya didapat oleh anak-anak begitu. Kepala sekolah juga gak salah ikut senam itu, tetap ikut senam. Saya pun ikut setiap pagi juga ikut senam. Kelihatan kemarin. Saya juga ikut senam gitu, karena memang kadang-kadang kita ini sempatnya olahraga di situ toh nih. Pas senam toh. Betul. Sisanya itu dengan kesibukan. Sok sibuk aja. Ini merupakan perbincangan yang sangat menarik dengan Pak Irul selaku Ketua KKG PJOK, yang pasti dengan adanya ini memberikan inspirasi, memberikan suatu praktek baik, tidak hanya nanti di ruang lingkup KKG PJOK kecamatan, tapi juga mampu untuk terrealisasi di lembaga satuan pendidikan. Terakhir Pak Irul,
harapannya untuk KKG PJOK Kecamatan Singonjuru? Karena konteksnya dari Gesah Pendidikan ini kan memberikan suatu informasi bagaimana nanti lembaga pendidikan, KKG, KKG PJOK, KKG PAI, KKG Seni dan sebagainya mampu mengakomodir semua inovasi dan memasukkannya ke dalam program-program yang ada sehingga Singonjuru selangkah lebih maju gitu. Harapannya untuk KKG PJOK. Baik, harapan kami ke depan KKG PJOK bisa hadir maksimal begitu mendampingi teman-teman guru PJOK, kemudian bisa memfasilitasi guru dan siswa untuk meraih prestasi setinggi-tingginya karena guru juga butuh prestasi, butuh pengakuan itu. Mudah-mudahan ke depan KKG bisa untuk bisa mewujudkan itu semua. Itu harapan sehingga tadi kan tema kita itu temanya peran KKG peran KKG dalam menyiapkan generasi emas. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan peran, tujuan dan manfaat KKG bisa memberi sumbangan terhadap apa yang dicanangkan pemerintah menuju generasi emas di tahun itu. Di 2045. Saya pas pensiun itu. Semoga gini Pak Irul. Jadi karena kita pensiunnya sama. Jadi gini, apa yang kita tanam saat ini khususnya Pak Irul di KKG PJOK bisa jenengan lihat nanti pada saat sudah pensiun. Betul. Sambil ngomong putu. Oh, ini Pak Jati. Dan saya tidak pernah merasa lebih baik daripada siapapun. Jadi yang menjadi tolak ukur keberhasilan satu organisasi itu organisasi bisa tampil lebih baik daripada periode sebelumnya. Itu yang menjadi benar mungkin suatu saat karena memang pendidikan kan gitu hasilnya nggak bisa dilihat instan gitu. Bisa dilihat berapa periode yang akan datang, dan kalau KKG bisa lebih besar daripada sekarang itu suatu kebanggaan tersendiri Pak. Karena bagaimanapun juga saya ini berangkat dari guru olahraga, kemudian besar di KKG PJOK bersama teman-teman, bahkan sekarang dikasih amanat menjadi kepala sekolah di salah satu lembaga pun saya tidak akan melepaskan itu. Tidak akan lupa dengan kulitnya. Saya berharap teman-teman PJOK di Kecamatan Singonjuru, teman-teman guru mapel PJOK di Kecamatan Singonjuru bisa semakin hari semakin baik, khususnya di tugas utamanya sebagai pendidik. Begitu. Saya kira itu. Inspiratif sekali. Gitu. Mudah-mudahan harapan kita ini terwujud begitu. Amin. Dan kami berdoa, kami selaku guru yang di luar KKG PJOK, kami akan berupaya memberikan dukungan yang maksimal. Khususnya bagi Pak Irul, bagi saya sebagai kepala dari satuan pendidikan, ketika nanti harapan Pak Irul itu bisa tercapai, harusnya memang butuh dukungan dari banyak. Nggak bisa, saya kira betul-betul. Banyak. Jadi sekali lagi untuk teman-teman ataupun sahabat-sahabat pendidikan yang khususnya di situ memegang peran dalam satuan pendidikan, harusnya mari kita bersama, kita berkolaborasi, kita saling menggenggam tangan untuk memajukan tidak hanya KKG PJOK, KKG yang lain agar tercipta Singonjuru menjadi lebih maju, selangkah lebih maju. Kalau sekarang selangkah, besok selangkah kan sudah 2 langkah. Sudah 2 langkah, ya betul. Karena kita juga berasal dari background yang sama. Saya juga dari olahraga. Gitu. Cuma saya sedilut. Terima kasih Pak Irul, terima kasih. Terima kasih atas perbincangannya yang ini tidak terasa kalau berbincang dengan guru PJOK yang di situ mampu untuk menceritakan tentang sehat badan, sehat jasmani, sehat hati, sehat pikiran, itu kan tidak terasa. Terima kasih atas kehadirannya di Gesah Pendidikan Singonjuru. Semoga dengan perbincangan ini mampu memberikan warna, memberikan inovatif, memberikan praktek baik bagi lembaga-lembaga satuan yang ada di kecamatan khususnya Singonjuru, tapi juga tidak menutup kemungkinan semoga bisa memberikan praktek baik dan inovatif kepada semua insan pendidikan yang ada di kurang lebih ruang lingkup pendidikan. Saya juga sampaikan terima kasih Pak Roni atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Saya di penutup ini mungkin menyampaikan
ada hal-hal yang mungkin dalam pembicaraan tadi kepleset, menyinggung gitu. kanan kiri Iya, begitu karena kita ini di KKG ini kan di kanan dalam artian di lingkup kecamatan banyak organisasi gitu. Jadi tidak ada niatan sedikit pun menyinggung sana sini begitu karena kita sendiri mengurus rumah tangga sendiri aja masih butuh effort, masih butuh ide, butuh pemikiran yang banyak apalagi sampai ke sana kemari. Jadi sekali lagi saya secara pribadi dan organisasi KKG PJOK tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan tadi selama percakapan nih Pak Roni ya. Gitu. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada kami selaku Ketua KKG PJOK Kecamatan Singgonjuru untuk berbincang-bincang di sini. Jadi apa yang kurang mungkin dari pemikiran kami bisa ditambahkan oleh Pak Roni. Mungkin nanti di podcastnya tambahin komentar-komentar begitu ya. Biar itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama gitu. Jadi kita jangan takut dievaluasi begitu. Intinya bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Ya mungkin itu sahabat-sahabat pendidikan, terima kasih atas waktunya. Ini saya secara pribadi juga mewakili Pak Irul sebagai Ketua KKG PJOK bila mana dalam pembicaraan kita, dalam komunikasi kita, dalam candaan kita ini ada 1-2 yang kepleset Pak. Ya, betul. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat pendidikan, kita akan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Mungkin seperti itu Pak Irul ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irul, terima kasih.